Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1 dan 2 yang Maha Kasih. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami datang merendahkan diri menaikkan sujud, puji dan hormat kepadamu, sebab Engkau sungguh baik. Di hadapan tata rahmat-Mu kami memohon, penuhilah dan terangilah hati kami dengan roh-Mu, supaya kami mencari yang baik dan menjauhi yang jahat, mengikatkan diri dengan kebenaran dan memutuskan hubungan dengan kejahatan. Tolonglah dan mampukanlah kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada hal-hal yang benar, baik dan indah serta berguna bagi kehidupan. Tetapi kuatkanlah kami untuk tidak menggunakan waktu, tenaga dan dana kami kepada hal-hal yang tidak baik, tidak benar dan tidak berguna. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dan berakar kuat dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik demi kemuliaan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1, Suci, Suci, Suci. Puji di
Bacaan firman Allah yang terambil dari Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi, di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1, Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharuilah kembali hidup kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, Dihapuskan Dosaku.
berita pengampunan dosa. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru terambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku ingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhannya diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BDI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 287B ayat 1-3, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, nikmatnya kita pun, anugerahnya
musik saja. Kembali ke ayat 1. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan kekal. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinuna nomor 261 ayat 1, 2, dan 6. Yae Zumange. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami bersyukur pada saat ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan kami yang asalnya daripada-Mu Tuhan, dan kami dengan penuh sukacita menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Kami percaya bahwa semua karena pemberian Allah yang baik bagi kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk itu sehingga kami mengumpulkan persembahan kami pada pagi hari ini. Tuhan, berkati persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Dan kami berdoa untuk Engkau boleh berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, di Gereja BNKP Jakarta, baik yang menyerahkan secara langsung maupun melalui online Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang ada di Gereja BNKP Jemaat Jakarta Tuhan. Tuhan, kami mendoakan juga Tuhan setiap tangan-tangan yang akan mengelola keuangan ini. Berkati juga Tuhan
sehingga apa yang dilakukan baik di hadapan-Mu Tuhan dan menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu dan kami percaya bahwa Tuhan terus menjaga dan memelihara kami. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat bagimu sampai berkelimpahan. Jemaat silakan duduk. Kesaksian pujian Korato Vokal Group dari Formasi Lingkungan 6.
Sekarang mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2. Firman Allah, jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Di mana pada saat ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Engkau dalam hidup kami. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Terimalah kami Bapa. Terlebih pada saat ini kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan mari siapkan hati kami, mari berikan kami ketenangan, berikanlah kami hikmat-Mu, roh pengertian, agar firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami bisa mengerti dan memahaminya, serta kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah hidup kami Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dan kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada awal bulan Oktober, tanggal 2 Oktober pada saat ini, kita akan membaca dari Ratapan pasal 3, ayatnya yang ke-19 sampai 26. Ratapan pasal 3, ayat 19 sampai 26, beginilah firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada dalam penderitaan, kesengsaraan, apa yang biasanya kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, apakah kita datang kepada Tuhan dan mengadukan semua masalah kita kepadanya dan datang memohon belas kasihan-Nya dan menantikan pertolongan Tuhan? Apakah itu yang kita lakukan? Atau yang kedua adalah justru sebaliknya, kita lari dari kenyataan hidup yang pahit yang kita jalani saat ini dan menyalahkan Tuhan. Membanding-bandingkan keadaan diri kita dengan orang lain, kita mengeluh, kita bersungut-sungut,
sehingga membuat kita semakin sulit untuk menerima keadaan kita dan kemudian membawa kita kepada ketakutan-ketakutan sehingga apa yang terjadi? Kita putus asa dan kemudian kita meninggalkan Tuhan. Biasanya mana yang kita lakukan Bapak Ibu? Apakah yang pertama kita datang kepada Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan, atau sebaliknya kita justru lari dari kenyataan hidup dan kemudian menyalahkan Tuhan, membandingkan keadaan kita dengan orang lain, kita bersungut-sungut, kita berkeluh kesah, kita berputus asa dan membawa kita kepada ketakutan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kalau kita melihat dan sudah lama menantikan jawaban dari doa-doa kita. Bukankah itu membuat kita semakin tertekan? Membuat kita semakin berputus asa dan membuat kita bingung. Bukankah ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta Tuhan, Tuhan buka jalan. Tapi yang terjadi justru kita melihat jalan tertutup. Kita meminta Tuhan supaya Tuhan menolong kita hari ini. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan menjauhkan kita dari segala mara bahaya yang terjadi Bapak Ibu. Bukan seperti yang kita harapkan. Malahan yang terjadi, kita jatuh sakit. Kita mengalami kecelakaan. Kita difitnah oleh sesama kita. Masalah datang silih berganti dan bertubi-tubi. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi Tuhan, itu juga bisa membawa kita kepada ketakutan. Dan akan membuat kita semakin tidak berdaya. Lalu kita berdoa, misalkan pemuda berdoa, Tuhan jadikanlah dia menjadi jodohku. Karena aku begitu mencintai dan menginginkan dia. Apa yang terjadi? Bukan malah Tuhan mendengarkan doa kita. Tapi Tuhan mempertemukan kita dengan pria dan gadis lain. Dan menjadikan itu menjadi pasangan hidup kita. Lalu kita menyalahkan Tuhan, aku tidak mencintainya, aku tidak bisa menerima dia. Itulah yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi Tuhan, memang kadang kita merasa sebal, terkadang kita merasa marah kepada Tuhan. Kita bingung dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbeda yang kita minta dan berbeda pula jawaban doa-doa kita. Dari firman Tuhan yang barusan kita baca, Yeremia juga mengalami kebingungan pada saat itu. Dia juga bingung menghadapi keadaan yang pada saat itu membawanya kepada sebuah ketakutan dan membuat dia hampir berputus asa. Sehingga apa yang terjadi dengan Yeremia Bapak Ibu? Dia datang dengan keadaan sangatlah kacau. Dia menangis dan menjerit di hadapan Tuhan dan dia meratap di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu Yerusalem sedang berduka. Bait Allah, kota kudus Yerusalem telah hancur, tinggal menjadi puing-puing. Dan bukan hanya sampai saat itu. Kemudian orang-orang Babel membawa orang-orang Israel ke Babel dan menjadikan mereka sebagai budak, sebagai tawanan. Dan tidak tanggung-tanggung lamanya mereka tinggal di Babel dan diperbudak Bapak Ibu. 70 tahun. Dan Yeremia mengalami itu. Dia ikut serta dibawa ke Babel. Dan dia menyaksikan kesengsaraan bangsa Israel. Bahkan dirinya sendiri saat itu sedang menderita.
sedang tertekan. Dia menangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Tapi di sini kita bisa melihat apakah Yeremia kemudian berputus asa dan kehilangan harapan kepada Tuhan? Tidak. Yang kita temukan di ayat ini sebelum kita masuk di ayatnya yang ke-19, di ayatnya yang pertama Bapak Ibu sampai ayatnya yang ketiga dikatakan, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya, yang menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Di sini Yeremia menyadari bahwa mereka mendapatkan hukuman ganjaran daripada perbuatan bangsa Israel itu sendiri. Tuhan mengizinkan terjadinya penderitaan bagi umat Israel pada saat itu, dan kemudian mereka dibawa ke tanah Babel untuk diperbudak. Itu karena ulah mereka sendiri. Dan setiap orang yang salah, karena Tuhan adalah adil, maka dia akan menghukum orang-orang yang bersalah. Tidak terkecuali itu adalah umatnya sendiri. Bahkan Yeremia yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik, ikut serta mengalami penderitaan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi Tuhan, ketika dia menyadari bahwa semuanya ini terjadi karena dosa-dosa mereka, itulah mengapa dia mengatakan di ayatnya yang ke-19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Dia mengibaratkan penderitaan yang mereka alami pada saat itu, tekanan batin yang mereka alami saat itu bagaikan ipuh, yang artinya adalah sesuatu yang sangat pahit rasanya. Dan ipuh ini biasanya dicampur dengan tuak, ya, atau dengan air nira sehingga rasanya sangatlah pahit. Dan dia mengatakan seperti itulah rasanya penderitaan, kesengsaraan yang mereka hadapi saat itu. Dan rasa pahit itu mau tidak mau harus mereka minum dan telan. Dan kemudian dia mengatakan seperti racun. Mengapa? Karena racun mematikan, membuat mereka tidak berdaya. Kehilangan akal, kehilangan kesadaran, dan membawa mereka kepada kematian. Tapi di sini dikatakan di ayatnya yang ke-22-23, di situ dikatakan oleh Yeremia, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Inilah kemudian yang diyakini oleh Nabi Yeremia, bahwa sekalipun saat itu mereka sedang menderita, sekalipun pada saat itu mereka berada di tanah Babel dan mereka diperbudak oleh orang-orang kafir pada saat itu, tapi Yeremia mengatakan bahwa sebenarnya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, bahkan dikatakan selalu baru tiap pagi. Yang artinya walaupun mereka dianiaya, walaupun mereka disiksa, tetapi puji Tuhan, Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk hidup. Tuhan masih memberikan mereka kekuatan. Tuhan masih memberikan kelegaan kepada mereka. Bahkan Tuhan masih memenuhi, mencukupkan kebutuhan mereka, sekalipun mereka berada di tengah-tengah bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Dan Yeremia percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong dan akan membebaskan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi Tuhan, dari sejarah pengalaman buruk Israel yang sudah terjadi pada saat itu, apa yang kita pelajari dari mereka? Apa yang perlu kita renungkan, kita ambil dalam kehidupan kita? Yang pertama, ketahuilah bahwa dosa-dosa umat manusia pasti akan dihukum oleh Tuhan.
Inilah poin pertama yang harus kita sadari Bapak Ibu, bahwa orang yang berdosa pasti akan dihukum oleh Tuhan. Cepat atau lambat, itu akan dijalankan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah main-main dengan apa yang Dia sampaikan. Sifat Tuhan adalah adil, maka yang salah haruslah dihukum. Itulah yang dijalani oleh orang Israel pada saat itu. Murka Tuhan telah terjadi atas mereka karena pemberontakan mereka, karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah patung Baal. Dan ada banyak hal-hal yang sudah mereka lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mungkin saat ini kita merasa masih lolos. Kita mengatakan, oh Tuhan itu Maha Pengasih, oh Tuhan itu tidak akan menghukumku, oh Tuhan itu begitu sayang. Oh tidak ada yang terjadi apa-apa dengan saya. Sampai saat ini baik-baik saja. Bapak Ibu, sekalipun kita menyembunyikan kesalahan kita, bagaimanapun cara kita menutupi kesalahan-kesalahan kita, tapi ketahuilah bahwa tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Amin. Tuhan tahu semuanya. Dia melihat semuanya. Tapi ketika Tuhan melihat, walaupun kita mengatakan, Tuhan mengapa engkau membiarkan dia begitu saja? Mengapa engkau tidak menghukum dia pada saat itu juga? Kadang kan kita berdoa seperti itu ketika ada orang yang menyakiti kita dan kita mengatakan, Tuhan hukumlah dia. Tuhan balaskanlah rasa sakit hati saya kepada dia. Tapi sebenarnya Tuhan itu tahu. Dan Tuhan pasti akan menghukum. Tapi ketahuilah Tuhan masih memberikan kesempatan. Maka kesempatan itu gunakanlah untuk introspeksi diri. Gunakanlah itu untuk mengakui dan menyesali segala dosa-dosa di hadapan Tuhan. Karena salah satu cara dan satu-satunya cara untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan, yaitu bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Bertobat. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi mungkin saat ini kita lolos, tapi kita tidak tahu bagaimana besok. Ketika Tuhan sudah tidak mendengarkan doa-doa kita, ketika Tuhan membuang kita di hadapannya, maka ketahuilah pasti ada banyak kesakitan-kesakitan yang akan kita alami. Dan semuanya itu berguna sebagai teguran bagi kita supaya kita berbalik kepada Tuhan. Poin yang kedua yang mau disampaikan kepada kita, kepahitan-kepahitan atau penderitaan yang dialami oleh orang Israel pada saat itu tidak membuat Nabi Yeremia berputus asa. Justru di sini dia dikatakan bahwa dia bisa melihat cahaya, satu titik cahaya terang ilahi, bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Dan itulah mengapa dia berkata, aku akan menantikan, aku akan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimanakah kita Bapak Ibu? Bukankah yang terjadi ketika kita menghadapi masalah, kita bersungut-sungut? Tolazi bakadada dapat tawanua da usai. Dan malah yang terjadi kita meninggalkan Tuhan. Lalu kita pergi mencari Allah lain. Cara yang mudah supaya kita bisa keluar dari masalah kita. Tapi di sini Yeremia mengatakan dia akan tetap berharap kepada Tuhan. Karena Yeremia mampu melihat kesetiaan Tuhan kepada umatnya sebagaimana sifatnya yang adalah kasih dan setia. Jadi mari menghampiri Tuhan setiap saat. Itulah poin yang kedua. Yang ketiga, mari menantikan tindakan Tuhan dengan berdiam diri. Mari menantikan Tuhan dengan berdiam diri. Bapak Ibu, menantikan tindakan Tuhan dengan berdiam diri di hadapan Tuhan bukan dalam arti kita pasif. Hari ini kita berdoa dan kita bilang ya sudahlah terserah Tuhan. Tidak.
Tapi ketika kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan, hendaknya lah kita bertekun dalam doa, bersungguh-sungguh meyakini, dan lebih daripada itu kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Menantikan dengan diam dalam arti bahwasanya kita tidak akan berserah begitu saja, tapi kita akan terus mencari Tuhan sampai Tuhan menjawab doa-doa kita. Kalau memang Bapak Ibu, jawaban doa kita masih belum kita terima, sebenarnya yang harus kita lakukan selain daripada kita harus introspeksi diri dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka kebiasaan kita ketika kita berdoa, kita kadang memaksa Tuhan. Kita menuntut Tuhan. Kita berdoa, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku butuh ini, Tuhan berikanlah ini. Bukankah seakan-akan memaksa Tuhan? Menuntut Tuhan untuk Tuhan berikan semuanya itu. Seakan-akan Tuhan adalah suruhan-suruhan kita, yang Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Mari mengubah cara doa kita. Mari menantikan tindakan Tuhan. Duduk diam di hadapan Tuhan dan bersungguh-sungguh. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, orang-orang yang menantikan dengan diam pertolongan Tuhan, maka akan mendapatkan kebaikan Tuhan, dan kemudian Tuhan akan menolong dan membebaskan mereka. Hari ini kita bisa bernafas, hari ini kita bisa berulang tahun. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan. Bagi kita yang sakit, tapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menghirup udara segar. Semuanya karena kasih Tuhan. Maka ayat hafalan kepada kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Mari lakukan itu Bapak Ibu dalam hidup sehari-hari, dan renungkanlah dalam kehidupan masing-masing. Sekali lagi ayat hafalan dari Yeremia pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Kita bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kasih setiamu tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Dan saat ini kami mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Kami berharap penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Bahkan Tuhan sanggup membebaskan kami dari berbagai penderitaan, kesengsaraan yang kami alami saat ini. Karena Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang setia bagi kami, dan Allah yang maha kasih. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang terus membimbing kami dan mengingatkan kami, agar dalam kehidupan kami senantiasa sepenuhnya berserah diri hanya kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang menolong kami, dan Tuhanlah yang akan memberikan kami apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Inilah firman-Mu, dan mari tanamkan dalam hati kami masing-masing, sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian kor atau vokal grup dari Enoni Group. Cek. Cek. Bimbing daku Tuhan, dan jaga langkahku dalam malam kabut. Ku seorang diri. Jangan kau biarkan daku tersesat, mengembara dalam susah, sukar dan penat. Bimbing aku Tuhan, dan jaga langkahku dalam malam kabut.
Terima kasih pujian yang indah dari Enonoid Group. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Majelis Jemaat. Shalom, Yahu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah secara khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu tanggal 9 Oktober 2022, pengkhotbah Bapak Pendeta Adieli Laia STH, liturgos Bapak Satuan Yakeriso Amatomi Lauli. Berikutnya kunjungan atau sosialisasi. Diberitahukan pada ibadah Minggu tanggal 9 Oktober 2022, Panitia Galadainer BNKP Jemaat Depok akan melaksanakan kunjungan atau sosialisasi dan membawa puji-pujian sekaligus meminta dukungan kepada warga Jemaat BNKP Jakarta. Marilah dengan sukacita kita mendukung kegiatan dimaksud. Dari Komisi Remaja dan Pemuda, diberitahukan kepada anggota Komisi Remaja dan Pemuda bahwa akan diadakan kegiatan olahraga pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Dari Komisi Perempuan, dalam rangka kegiatan Komisi Perempuan di bidang Didaskalia, yakni pelaksanaan kegiatan seminar atau penyuluhan kesehatan tentang kanker serviks dan pemeriksaan pap smear dengan tujuan untuk mengetahui sedini mungkin tentang kanker serviks atau kanker rahim yang angka kematian sangat tinggi saat ini di Indonesia. Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 setelah selesai ibadah. Diharapkan kepada ibu-ibu Komisi Perempuan yang berminat mengikuti kegiatan tersebut agar segera mendaftarkan diri untuk pemeriksaan pap smear dengan kuota minimal sebanyak 30 orang lebih. Biaya pendaftaran sebesar 200.000 per orang. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Ina Reizebua dan Ibu Ina Inori Warubu. Dari Komisi Ibadah dan Evangelisasi, yang pertama, latihan paduan suara gabungan perdana akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai, bertempat di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada segenap Bapak Ibu anggota paduan suara gabungan yang telah bergabung dalam grup WhatsApp untuk hadir tepat waktu. Kepada Bapak Ibu warga jemaat yang masih belum bergabung dan berminat dalam paduan suara gabungan dimaksud, dapat mendaftarkan diri melalui KIE Bidang Musik Gerejawi melalui link WhatsApp grup yang telah dibagikan di grup majelis atau grup Satuan Yakeriso lingkungan masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Ikhtiar Gea atau Ibu Ina Stanley Laia. Poin yang kedua,
dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal BNKP Jemaat Jakarta, Komisi Ibadah dan Evangelisasi akan melaksanakan bazar pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Selanjutnya, rencana kerja dan anggaran komisi-komisi tahun 2023 diinformasikan kepada masing-masing komisi berhubung program pelayanan BNKP Jemaat Jakarta tahun 2022 akan berakhir, maka diharapkan agar segera menyusun dan menyerahkan rencana kerja dan anggaran tahun 2023 kepada Sekretaris Jemaat. Pemberkatan pernikahan, dan ini merupakan pengumuman yang kedua. Mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Laki-laki, Saudara Buce Delvi Tuarisa, anggota Jemaat Gereja Protestan Presbiteri Indonesia Talitha Kum. Saudari Neni Kurniawati Telombanua, anggota Jemaat Lingkungan 2 BNKP Jakarta Resort 45, yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2022 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Serah terima dan perpisahan Pendeta Jemaat BNKP Jakarta di BNKP Jemaat Bandung. Diberitahukan bahwa pada hari ini Minggu tanggal 2 Oktober 2022 dilaksanakan acara serah terima dan perpisahan Pendeta Adieli Laia STH, Pendeta Jemaat BNKP Jakarta di BNKP Jemaat Bandung, Resort 45. Untuk laporan keuangan minggu ini, periode 23 September sampai dengan 30 September 2022, total penerimaan sebesar Rp49.603.971, sedangkan total pengeluaran Rp46.878.844, sehingga saldo kas per 30 September 2022 adalah sebesar Rp120.997.315.20 Jemaat yang berulang tahun minggu ini periode 26 September sampai dengan 2 Oktober 2022, nama-namanya dapat dilihat pada warta jemaat. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi anggota jemaat yang namanya masih belum dimuat dalam daftar ini, diharapkan agar segera menghubungi sekretariat gereja dengan memberikan data yang lengkap. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, dan gelar dalam daftar ini, dan diharapkan supaya data yang sebenarnya disampaikan kepada sekretariat gereja untuk segera dikoreksi. Untuk renungan harian minggu ini dapat dilihat di warta jemaat. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian kita dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 ayat 1 dan 2, Besarlah Kasih Bapakku.
untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di mana sampai saat ini kami merasakan bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan terus menolong kami, menguatkan kami, dan memampukan kami untuk melakukan segala perintah Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami Bapa. Dan inilah hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menerima kami dan menjadikan kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami Bapa. Dan mari berikanlah kami hikmat-Mu agar kami senantiasa melakukan dan berjalan di jalan Tuhan dan setia mengikut Engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ketenangan kami dan memisahkan kami daripada kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau akan menghancurkan semuanya itu dan Engkau menolak semuanya itu, sehingga kami juga jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, selalu berada dalam naungan kasih Tuhan. Kami juga bersyukur pada saat ini karena kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan, baik kami sebagai pembawa firman Tuhan, sebagai pengkhotbah, demikian juga untuk lingkungan 6 yang terlibat sebagai petugas ibadah, mulai dari liturgos, kolektan, pemain musik, penyambut tamu, dan semua yang sudah terlibat pada saat ini, rekan-rekan dari BPMJ, demikian juga dari grup Enoni yang telah mempersembahkan pujian yang begitu indah untuk kemuliaan nama Bapa di surga, bahkan tim multimedia Bapa. Kami tahu bahwa semuanya itu karena kasih Tuhan, karena Tuhan telah menolong dan menyertai kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami, dan boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Mari Tuhan Engkau tambahkan hikmat-Mu, Engkau berikan kekuatan, dan pakailah mereka lebih dahsyat lagi, agar di hari-hari yang akan datang, mereka lebih lagi dan lebih lagi di dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang Tuhan telah pilih dan Tuhan telah utus di tengah-tengah jemaat-Mu. Mulai dari pendeta, satuan Yakiriso, pengurus komisi-komisi, dan semua Bapa, hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan pakai. Kami percayakan mereka dalam tangan Tuhan dan kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Baik juga di jemaat ini, di resor, bahkan di sinode. Mari juga Tuhan Engkau berikan mereka kekuatan dan kesehatan dan umur yang panjang, agar mereka juga dengan tulus dan dengan setia boleh melayani pekerjaan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan di Jemaat Jakarta, mulai dari lingkungan 1 sampai lingkungan 6. Setiap mereka Bapa kami bawa dalam nama Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong. Tuhan yang akan membukakan jalan keluar bagi setiap masalah yang mereka alami. Demikian juga Tuhan yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan yang akan menghibur hati mereka dari setiap duka cita yang telah mereka alami. Dan kami mau Bapa, biarlah Engkau terus mengingatkan mereka, agar mereka tetap datang di hadapan Tuhan dan bersekutu kepada Tuhan, dan tetap memuji-muji Tuhan dengan penuh sukacita. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak kami yang Tuhan telah berikan bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati tumbuh kembang mereka. Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan mereka, memberikan mereka kesehatan, dan boleh Tuhan merapi mereka sehingga mereka ketika sudah dewasa, mereka juga boleh dipakai Tuhan untuk mewartakan firman-Mu, dan mereka akan berguna kelak bagi nusa dan bangsa ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Walaupun kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi Tuhan sudah tahu. Kami tahu bahwa semuanya itu karena kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Untuk itu, lindungilah mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah segala usaha dan bisnis mereka.
Bahkan Engkau berkati keluarga dan juga rencana-rencana mereka, agar mereka tetap memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga berdoa untuk kegiatan kami dalam minggu depan ini. Biarlah Tuhan yang menolong menguatkan kami. Tuhan yang akan membukakan rezeki kami. Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Dan memampukan kami dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Demikian juga kami berdoa untuk anak kami Glenn. Demikian juga anak kami Yakub. Biarlah Tuhan Engkau menjamah segala sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Engkau memberkati obat dan makanan yang mereka makan dan minum. Terlebih Engkau berikan kesabaran dan ketabahan kepada orang tua. Agar mereka dengan penuh cinta kasih merawat dan mengurus anak-anak mereka. Dan benar-benar berharap penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan juga mampu menjawab doa-doa mereka. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk acara serah terima dan pelantikan hamba-Mu, pendeta di Jemaat Bandung yang sedang berlangsung saat ini. Biarlah juga Tuhan memberkati dan acara Tuhan Engkau berkati, sehingga semuanya menjadi hormat kemuliaan nama Bapa. Terlebih hamba-Mu Bapak Pendeta Adiela Ia, rencana besok akan pulang dan tinggal di Jakarta ini. Dan akan menetap sebagai pendeta jemaat yang Tuhan boleh pakai, Tuhan boleh pilih. Untuk menyampaikan firman-Mu Bapa di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Jakarta. Mari Engkau berkati keluarga hamba-Mu. Mari Engkau lindungi mereka. Dan Tuhan berikanlah mereka hikmat-Mu. Agar mereka juga boleh menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki kepada jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami mohon biarlah kiranya Tuhan yang bersama dengan kami di perjalanan. Sehingga kami boleh sampai di rumah kami dengan selamat. Dan berkumpul kembali dengan keluarga kami. Inilah hidup kami. Kami serahkan hanya dalam tangan Tuhan Yesus. Dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kita bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari. Di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu teduh.
Amin. Shalom.